Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Pada pagi hari Senin ini sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 464 ayat 1, hubungan ma diriku. Hubungan diriku, Tuhan Ibu Tuhan, ayau dotino busmu, umban auran, pagalak maruaku, ison managama. Suruh naboy manggonggongan. Terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan yang senantiasa yang kami rasakan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami serahkan jiwa raga kami seluruhnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, sebelum kami melanjutkan segala rencana dan segala kegiatan apa yang ingin kami lakukan pada hari ini, biarlah terlebih dahulu kami dikuatkan, dibaharui oleh firman Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kiranya hati dan pikiran kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan mengerti dengan firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya jemaat Tuhan. Pada pagi hari Senin ini yang menjadi renungan buat kita tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, J.W.L. Hoth mengatakan bahwa di dalam kehidupan keagamaan orang Israel, sebutan hamba Tuhan dipakai untuk menunjukkan pada kerendahan diri seseorang di hadapan Allahnya. Walaupun sebutan hamba Tuhan secara umum seperti di dalam dunia ini maupun di dalam gereja dipandang memiliki makna dan nilai yang sama yang mengarah pada pesuruh atau wakil Allah yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus. Kata tersebut diidentikan dengan orang-orang yang rohaniawan atau disebut juga pelayan Tuhan yang terkait dalam pelayanan di gereja, rumah, di kantor, masyarakat, sekolah, kampus, dan lain-lain. Jemaat Tuhan, Paulus menuliskan surat kepada Timotius bagaimana jati diri sebagai seorang hamba Tuhan, yaitu tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang dan harus cakap dalam mengajar dengan penuh kesabaran. Setiap orang yang terpanggil sebagai hamba Tuhan berarti telah siap untuk meninggalkan dunia lamanya. Ia harus bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Inilah syarat mutlak dan tidak dapat direduksi. Dan pengalaman lahir baru itu penting, karena itu merupakan kebutuhan pokok bagi seorang calon hamba Tuhan. Yohanes 3 ayat 1-21. Setiap hamba Tuhan haruslah memiliki standar moral, kesalehan, kesucian,
memiliki pergaulan yang akrab dengan Allah. Dalam pergaulannya sehari-hari dengan jemaat sekitarnya, ia harus menunjukkan buah-buah roh yang nyata di dalam kehidupannya setiap hari. Juga menjadi teladan di dalam segala kehidupan. Rasul Paulus dengan tegas berkata, ikutlah teladanku. Filipi 3 ayat 17. Setiap hamba Tuhan atau jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, harus memiliki kehidupan yang benar, diterima oleh masyarakat gereja. Ini adalah sebuah integritas diri yang sangat penting di dalam menunjang diri kita sebagai jemaat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan harus siap masuk dalam pelayanan khususnya, yaitu bagi yang sudah berkeluarga. Paulus menekankan memiliki pernikahan yang baik, artinya hubungan suami istri ada keharmonisan, juga hubungan dengan anak terjalin dengan baik, hubungan sesama jemaat terjalin dengan baik, sehingga timbul sehati dan sepikir di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, seperti yang terdapat di dalam 1 Timotius 3 ayat 1, ada kata kalau ergau. Kalau ergu diartikan pekerjaan yang baik. Kata itu menunjuk bahwa perbuatan seorang hamba Tuhan atau seorang jemaat Tuhan adalah pekerjaan yang sangat mulia. Saudaraku yang terkasih, marilah kita lakukan segala pekerjaan apapun yang kita tekuni dan kita kerjakan, biarlah itu menjadi tanggung jawab. Dan mari kita harus menjadi tauladan di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas yang Tuhan berikan. Dan janganlah segalanya itu hanya rutinitas, tetapi biarlah itu menjadi pelayanan kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 462 ayat 1, Aleto di Porbadia. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan yang boleh menyinari hati dan pikiran kami, mengarahkan kami setiap jemaat Tuhan atau hamba Tuhan, agar di mana kami diajarkan menjadi jemaat yang teladan, hamba Tuhan yang ramah, hamba Tuhan yang sabar dan yang cakap dalam mengajar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami Tuhan perkenankan melalui segala pekerjaan kami, segala aktivitas kami. Biarlah kiranya itu kami sebut sebagai kami hamba Tuhan yang Tuhan telah pilih. Tuhan memilih kami memiliki berbagai ragam, berbagai macam tugas dan tanggung jawab kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberkati, Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka sebelum melakukan aktivitas. Biarlah kiranya kekuatan yang baru mereka diurapi, mereka diberikan kepintaran dan kebijaksanaan agar dapat melakukan segala aktivitas itu menjadi tauladan, menjadi contoh dan menjadi yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Sehingga boleh Tuhan kami berbangga diri, sehingga kami boleh Tuhan banyak orang yang mengenal Engkau, betapa besarnya, betapa dahsyatnya Tuhan yang memberkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan di dalam aktivitas kami pada hari Senin ini, mulai dari pagi hari hingga sampai pada malam hari nanti.
kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.